Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani. Saya Caca Aurelia Puspita. Saya Poppy Yolanda. Saya Resma Andika. Saya Anissa Nurul Putri. Kami dari kelompok 7 mau membahas mengenai tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dari lahir dan itu tidak dapat dicabut. Itulah hak asasi manusia. Jadi sangat mudah, singkat, dan dapat dipahami. Aku akan menjawab. Jika asasi manusia dilanggar, dampaknya sangat luas dan kompleks. Pelanggaran ini dapat menyebabkan trauma bagi korban, kerugian materi akibat kehilangan pekerjaan, materi, dan lain-lain, serta ketidakstabilan sosial yang dapat memicu konflik dan kekerasan. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia dapat merusak citra negara di mata internasional, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi masyarakat. Jadi itu saja sih menurut saya apa yang terjadi jika hak asasi manusia dilanggar. Menurut teman-teman gimana? Pertama, hak asasi manusia di Indonesia dijamin dengan sangat jelas dalam Undang-Undang 1945, di mana pada pasal 28A hingga pasal 28J, pasal-pasal ini mencakup hak hidup kebebasan berpendapat. Nah, setiap manusia itu bebas berpendapat karena setiap manusia itu mempunyai ciri-ciri atau sifat di dalam diri seseorang. Jadi sejak lahir itu sesuatu hak itu sudah ada. Kayak kita pengen sesuatu, contoh, itu kan hak tuh. Berarti kayak misalnya kita nggak dapat nih, berarti kalau kita berhak kan kayak aku kok nggak dapat, aku kok nggak ini gitu. Itu namanya hak. Makanya kenapa dalam pembahasan kita hari ini tentang hak asasi, karena memang setiap manusia punya hak atas dirinya sendiri. Menurut teman-teman gimana? Iya, betul itu. Gimana sih contohnya hak asasi manusia itu? Contohnya kayak seperti dari mulai hal kecil aja ya, sifat, itu sifat itu juga hak, itu hak. Atau kayak pendapat, mungkin pendapat kayak aku mau ini loh, boleh nggak? Iya. Terus hak kita. Terus berpendapat gitu. Kayak Poppy, menurut aku kurang ini sih. Itu kan pendapat aku. Kayak kami melakukan podcast ini juga pendapat satu sama lain. Gimana pendapat Poppy, Resma, Anissa dan Caca atau pendapat saya bergabung, makanya bisa mensatukan podcast tersebut gitu. Karena kita setiap individu harus lebih lebih kurangin egois atau mungkin gitulah ya, biar nggak bentrok antara sifat manusia gitu. Menurut yang lainnya gimana? Itu apa ya? Udah konkret sih itu. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Poppy Yolanda tentang tantangan HAM. Yang pertama, ada lemahnya penegakan hukum. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran HAM di lingkungan. Yang ketiga, masalah sosial ataupun ekonomi dan kesenjangan akses. Kesenjangan akses dalam hak asasi manusia itu menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan nih ya, terutama dalam pendidikan, layanan kesehatan atau pekerjaan. Ketidaksetaraan ekonomi itu antara negara dan dalam masyarakat menyebabkan individu tertentu tidak dapat mengakses hak-hak dasar mereka seperti pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan. Kan kita kadang kalau misalnya ekonomi kita senjang ya teman-teman, kayak misalnya yang mau berobat ini pakai BPJS, pasti itu layanannya tuh lama banget gitu kan. Pasti kayak yang didahulukan tuh pasti yang bayar pribadi, pakai dana pribadi. Umum, ya. Sedangkan dengan yang BPJS pasti dengan banyak alasan seperti sebentar dulu dokternya belum ada atau Kurang layanannya, kurang perhatiannya gitu ya kan. Pokoknya dilamakan gitu. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat kesenjangan hak asasi manusia gitu ya, ketidaksetaraannya gitu, bukan dalam hal ekonomi tapi dalam kesehatan medis pun Contohnya itu ya, kan. contohnya itu ya teman-teman ya gitu. Kalau dalam kesehatan lebih tepatnya sih dari pemerintah sendiri. Kenapa seperti itu? Karena
setiap rumah sakit itu kan dari atasan. Atasan itu mengasih tahu ke pemerintah bahwasannya ini gini kayak presiden ini memberitahukan ini tentang BPJS, tapi kadang dari atasan kita sudah dari atasan itu baik tuh kan, tapi dari bawahnya yang kadang sombong terhadap itu kayak gini banyak terjadi kayak di luar sana yang anak kecil gagal ditangani akhirnya meninggal dunia. Kadang bukan dari atasannya juga sih, kadang dari ya pelayanan susternya tadi kadang yang memang mau melambat-lambatkan kan, Dilambatkan. atau kadang mereka membawa suasana hatinya lagi bad mood dan imbasnya ke kita gitu. Nah, untuk upayanya untuk mengatasi hal tersebut, kita lebih ngambil kayak kebijakan afirmatif. Nah, contohnya kayak perlu membuat kebijakan untuk ke pemerintah supaya bertujuannya lebih baik. Agar sangat penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi tersebut dengan mendorong masyarakat untuk lebih peka, lebih sadar bahwasannya orang sekitar itu juga membutuhkan kita gitu. Kadang kan manusia ya kalau kau kaya ya kaya aja, kalau namanya yang kaya, kalau kau orang yang biasa ya biasa aja. Makanya lebih kesadaran masing-masing gitu. Nah, terus peran HAM dalam kehidupan sehari itu sebagai alat nggak sih? Sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan kan? Iya. Dia kan memiliki hak juga kan untuk melindungi diri dia sendiri gitu kan, untuk membela diri dia gitu kan. Itulah fungsi tadi dari kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Di Indonesia ini masih ini nggak sih? Masih masih maksimal nggak secara maksimal hak asasi manusia di Indonesia ini? Dari segi yang aku dapat kayak dari segi pendidikan atau dari segi kesehatan, menurut yang Masih kurang. dibahas Caca tadi ya masih minimnya tuh ya kurang kesadaran karena masih memikirkan ya kau aku itu. Di Indonesia ini masih bodo amat dalam hal seperti itu. Beda kalau di luar negeri karena setiap hak asasi itu kan berbeda di dalam, mau di luar ataupun di dalam negara kita. Negara kita mungkin seperti ini, negara mereka mungkin seperti ini. Oke, jadi sekarang kita membahas dasar HAM. Menurut yang kami ketahui, di Indonesia ditetapkan dalam perundang-undangan antara lain yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A hingga 28C mengatur berbagai hak dasar termasuk hak untuk berbagai hak atas kebebasan beragama dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur secara spesifik tentang HAM, menegaskan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara. Nah, yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Di sini mengatur pelayanan komunikasi masyarakat terkait masalah dalam HAM. Sekian, terima kasih. Upaya pencegahan dimulai dengan menegakkan hukum yang bertujuan melindungi dan memperjuangkan hak-hak manusianya. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan publik kita ya. Dan yang ketiga itu pengawasan masyarakatnya itu yang lebih dinampakkan ya, lebih intens gitu. Terus pendidikan HAM dan juga kerja kerjasama antar pihak gitu. Nah, baru yang paling terakhir tuh upaya kuratifnya gitu. Itu aja sih dari aku kalau untuk pencegahan HAM. Nah, itu tadi ada beberapa dari dasar-dasar hukum HAM, tentang hak asasi manusia, tentang pencegahan, tentang cara-cara pencegahan, mungkin tentang individu-individu yang lain lah intinya. Untuk sekarang ini kami ambil kesimpulan dari hak asasi manusia ini adalah tentang untuk lebih menguniversalkan, tidak memandang ras seperti kayak gender, terus kayak agama, terus latar belakang orang. Karena banyak manusia yang memikirkan latar belakang, melihat orang dari latar belakang. Karena kita nggak tahu kan setiap manusia itu mempunyai masa lalu atau ya mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai masa kelam masing-masing, punya aib masing-masing. Terus kayak kalau tentang hak itu tidak dapat dicabut karena itu sifat
sifat seseorang atau hak masing-masing seseorang. Mungkin itu aja tentang pembahasan podcast kami kali ini. Nggak banyak-banyak, walaupun banyak jangan bosan ya bang. Kami mengucapkan terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga kalian suka. Bye. See you next time. Bye. Iya, sekeren.